Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salam ilahi menuntut kesatuan, maju serta membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Allah tegakkan, Allah tegakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Syukur alhamdulillah malah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah Allah berikan pada kita. Salawat, salam, dan keberkahan kita mohonkan kepada Allah agar senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, sebagaimana Allah telah mencurahkan salawat, salam, dan keberkahan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di pekan yang lalu kajian kita sampai ke ayat 19 dari Al-Quran surah Ali Imran. Ini rangkaiannya nanti sampai dengan ayat ke-22. Di ayat ke-19 kita diingatkan oleh Allah SWT bahwa agama milik Allah adalah Al-Islam. Kemudian kita juga sudah kaitkan ayat ini dengan Al-Quran surah Ali Imran ayat 85 yang di dalamnya Allah SWT menyampaikan penegasan bahwa siapa saja yang mengambil agama selain Al-Islam maka tidak akan diterima oleh Allah. Dan di akhirat orang-orang tersebut akan menjadi orang-orang yang rugi. Kemudian kita juga sudah kaji bahwa Allah SWT tidak pernah memaksa manusia untuk masuk Islam. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256. La ikraha fiddin. Tetapi ketika seseorang sudah beragama Islam, maka orang tersebut terikat dengan aturan Al-Islam. Sehingga sama dengan kita, ketika kita mendaftarkan putra-putri kita ke sekolah, tidak ada yang maksa. Tapi begitu sudah menjadi siswa sekolah tersebut, terikat dengan aturan yang ada di sekolah itu. Maka ketika seseorang sudah menjadi muslim, dia akan diuji dengan perintah, dia akan diuji dengan larangan. Orang yang diuji dengan perintah kemudian tidak melaksanakan, diuji dengan larangan kemudian tidak meninggalkan, maka dia disebut sebagai orang yang dolim. Kita lihat di Al-Quran surah Fatir, Bapak dan Ibu ya. Surah Fatir, surah ke-35. Ayat 32 Allah menyampaikan, Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum dzalimun linafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah
Zalika huwal fadlul kabir. Summa kemudian awrasna, kami wariskan al-kitab Al-Quran. Alladzina kepada orang-orang yang istofaina telah kami pilih. Min ibadina di antara hamba-hamba kami. Jadi orang yang berislam itu adalah orang yang telah Allah pilih. Karena Islam yang akan mendatangi orang itu. Kenapa? Orang itu memang menginginkannya. Setelah diberikan Al-Quran, faminhum maka di antara mereka dolimul linafsihi. Ada orang yang menganiaya diri sendiri. Siapa? Orang yang diberi pemahaman tentang Al-Quran, perintah-perintahnya tahu, tapi tidak dilaksanakan. Ini namanya orang yang menganiaya diri sendiri. Karena ketika Al-Quran itu dilaksanakan, dia sedang mencari keselamatan. Dia sedang berjalan di atas keselamatan. Wa minhum dan di antara mereka muqtasidun. Ada yang muqtasid. Al-Qur'annya datang, perintahnya diketahui dikerjakan, tapi larangannya tidak ditinggalkan. Namanya muqtasid. Wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Dan di antara mereka ada yang bersegera untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dengan izin Allah. Inilah yang akan selamat, Bapak Ibu. Itu orang yang sudah beragama Islam. Kemudian di ayat 19 kita juga diingatkan tentang perselisihan ahli kitab. Sudah kita kaji di Al-Quran surah Al-Baqarah. Pada ayat yang ke 113, orang Yahudi berselisih dengan orang Nasoro. Orang Nasoro berselisih dengan orang Yahudi. Apa yang mereka katakan? Wa qalatil yahudu laisatin nasoro ala sayyi. Wa qalatin nasoro laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab. Orang Yahudi berkata, orang Nasoro tidak tahu apa-apa. Orang Nasoro berkata, orang Yahudi tidak tahu apa-apa. Jadi mereka berselisih. Wahum dan mereka yatlunal kitab, padahal mereka membaca Alkitab. Mereka sama-sama membaca kitab yang katanya dari Allah SWT. Orang Yahudi membaca kitab Taurat, orang Nasoro membaca kitab Injil, tapi mereka berselisih. Kemudian Allah juga menyampaikan, kadzalika qalal ladzina la ya'lamuna misla qaulihim. Kadzalika demikianlah qala telah berkata alladzina orang-orang yang la ya'lamuna tidak mengetahui misla qaulihim seperti ucapan mereka. Jadi orang Yahudi dan orang Nasoro oleh Allah dibilangi perselisihan mereka itu sama dengan perselisihan umat-umat terdahulu akibat ketidaktahuan. Fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Maka Allah akan memutuskan perkara di antara mereka pada hari kiamat. Fima pada apa kanu keadaan mereka fihi yang mereka selisihkan. Fihi yakhtalibun. Ini yang Allah sampaikan. Kemudian penyebab perselisihan itu apa? Allah menyampaikan, illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Penyebab perselisihan karena bagian. Apa bagian itu? Kedengkian, Bapak Ibu. Maka Rasulullah sudah wanti-wanti ya, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanata kama ya'kulun narul hataba.
tinggalkan oleh kalian kedengkian, karena kedengkian akan memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Bapak Ibu, ya, jangan pernah ada kedengkian di dalam hati. Kita semua sudah mempelajari, mengetahui, menganalisis sejarah penyebab umat-umat terdahulu tidak mau mengikuti Nabi dan Rasul itu hanya dua penyebabnya. Satu, kedengkian, yang kedua, kesombongan. Penyebabnya. Orang yang sudah dengki tidak akan pernah ikut dengan orang yang didengki, walaupun orangnya benar. Sudah menjadi sunnatullahnya begitu. Maka buang jauh-jauh kedengkian. Qabil membunuh saudaranya karena kedengkian. Iblis tidak mau sujud pada Nabi Adam karena kedengkian. Karena kedengkian muncullah kesombongan. Jadi sombong itu awalnya dari kedengkian. Maka betul kalau ada pertanyaan anggota tubuh kambing itu kalau disate yang paling enak apa? Hati dan lidah. Kenapa? Karena orang akan makan enak jika hatinya bongbong, lidahnya sehat. Yang membuat makan tidak enak juga hati dan lidah. Kalau suasana lagi jengkel, lidah penuh sariawan, disuguhi makanan enak apapun, tidak enak. Lidahnya sehat, tapi hatinya lagi dengki, makanan enak jadi tidak enak. Maka Rasul mengatakan, hati-hati atas satu anggota tubuh kalian. Jika dia baik, baik semua. Jika dia rusak, rusak semua. Apa itu? Al-qalbu, hati. Bapak Ibu ya. Maka berhati-hatilah dengan hati. Dalam hati ada kedengkian, dalam hati ada ujub, dalam hati ada kesombongan, dalam hati ada riya, ada sum'ah. Orang bisa tinggi hati, orang bisa rendah hati, orang bisa sakit hati, orang bisa patah hati, orang bisa jatuh hati. Maka berhati-hatilah dengan hati. Itu yang sudah kita kaji Bapak Ibu ya, ayat 19. Sekarang kita ke ayat 20. Ini supaya pemahamannya nyambung. Kalau kami di kelas namanya apersepsi. Sebelum masuk ke materi baru, kita ingat materi yang telah lampau. Sehingga jembatan pengetahuannya langsung nyambung. Di ayat 20, Allah SWT telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Fa in, maka jika, hajjuka, ini Allah titip pesan pada Rasulullah, jika mereka mendebatmu. Siapa yang akan mendebat Rasulullah? Itu orang-orang yang beliau dakwai. Ada 3 kelompok kan saat itu Bapak Ibu. Yang pertama, orang-orang yang mengaku milahnya Nabi Ibrahim. Tapi mereka melakukan penyimpangan, menjadikan Lata, Uzza, Manat, Hubal sebagai Tuhan. Dan ketika mereka diingatkan di Al-Quran Surah Al-Zumar ayat 3, ya, orang-orang jahiliyah itu kan diingatkan agar tidak menjadikan berhala-berhala itu sebagai sesembahan. Tapi mereka tidak mengakui. Mereka menganggap bahwa mereka itu adalah menyembah Allah SWT. Mereka diingatkan oleh Allah. Kemudian mereka menyampaikan jawaban. Di ayat 3 ya, Az-Zumar ayat 3. Ala, ingatlah, lillahid dinul khalis.
Lillahi milik Allah ad-dinu agama al-khalisu yang murni. Walladzina takhadu dan orang-orang yang menjadikan min dunihi selain Allah auliya'a sebagai wali. Maknanya sebagai pelindung, sebagai penolong, sebagai teman setia. Itu oleh Allah diingatkan agar jangan menjadikan selain Allah sebagai Tuhan. Tapi apa jawaban mereka? Mana abuduhum, kami tidak menyembah mereka. Jadi para penyembah berhala tidak mengakui bahwa mereka menyembah berhala. Illa kecuali liyuqarribuna supaya mereka mendekatkan kami ilallahi kepada Allah zulfa. Sangat dekat. Jadi mereka menganggap berhala-berhala itu sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini yang Allah tidak suka. Allah SWT menghendaki mendekatkan diri kepada Allah langsung, tidak usah menggunakan perantara. Ini mendebat Rasul. Kemudian orang-orang Nasoro juga mendebat Rasul. Nanti kita ketemu ayatnya, Ali Imran ayat ke-60, Bapak Ibu. 61 ya, 61. Ini datang para pendeta untuk menanyakan kepada Rasulullah tentang Nabi Isa. Maka oleh Rasul dijawab sebagaimana Allah menyampaikan jawaban. Ayatnya ada di Surah Al-Maidah. Di Surah Al-Maidah ayat 17 itu jawabannya. Kemudian mereka mendebat Allah lagi di ayat 18 dengan mengatakan bahwa mereka adalah kekasih-kekasih Allah, jadi tidak mungkin dihukum. Lah karena mereka terus mendebat Rasul, maka oleh Allah SWT Rasulullah diberikan syariat untuk mengajak mereka mubahalah. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 61. Ini terhadap orang-orang Nasoro. Faman maka siapa saja hajaka mendebatmu fihi tentang Nabi Isa. Berarti ini orang-orang Nasoro. Mimba dima ja'aka minal ilmi setelah datang kepadamu pengetahuan. Fakul maka katakanlah ta'alau kemarilah nad'u abna'ana. Kami akan panggil anak-anak kami. Wa abna'akum panggillah anak-anakmu. Wa nisa'ana wa nisa'akum panggil istri kami dan panggillah istri kalian. Wa angkusana wa angkusakum diri kami dan diri kalian. Summa kemudian nabtahil yuh kita mubahalah. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin, maka Allah akan menimpakan laknat kepada kita siapa di antara kita yang berdusta. Ini ayat menceritakan tentang mubahalah. Awalnya itu adalah langkah terakhir ketika orang-orang Nasoro datang ke Rasulullah mendebat Rasul tentang Nabi Isa. Kemudian ternyata tidak berani dan mereka pergi. Karena kata Allah, Nabi Isa itu adalah Nabi dan Rasul, bukan Tuhan. Bapak dan Ibu, ya. Menyikapi bantahan mereka, Allah SWT memberikan perintah kepada Rasulullah. Fakul maka ucapkanlah aslamtu, aku telah tunduk. Aku telah beragama Islam. Aku telah berserah diri. Wajhiya lillahi, ikhlas kepada Allah. Aku telah tunduk ikhlas kepada Allah. Wa manittaba'an dan orang-orang yang mengikutiku. Ini menjadi pembelajaran Bapak Ibu.
Kalau ada orang yang membantah panjenengan, jenengan katakan bahwa aslamtu wajhiya lillah. Aku telah tunduk ikhlas kepada Allah. Karena kadang di dalam internal orang muslim sendiri kita jumpai ada perbedaan. Itu fakta. Menyikapi perbedaan ini, bagaimana sikap kita? Ketika kita yakin yang kita lakukan ada dasarnya, maka kita mengatakan, saya mengikuti yang ini. Orang itu maksa. Saya bilang, Pak atau Bu, tiap-tiap orang punya hak untuk mengikuti apa yang diyakininya. Saya tidak memaksakan yang jenengan yakini, jenengan pun tidak boleh memaksakan apa yang jenengan yakini. Karena sesuatu yang diyakini oleh si A dengan si B boleh jadi berbeda. Akan menjadi konflik ketika masing-masing ingin dipaksakan. Maka yang terjadi apa? Sudah kita kaji ayat yang di Al-Baqarah. Lana a'maluna walakum a'malukum. Wa nahnu lahu mukhlisun. Ya, itu solusi yang terbaik. Karena kadang-kadang memang ada sesuatu yang multi tafsir. Contoh di dalam sholat Bapak Ibu ya. Ketika hadis yang menjelaskan Rasulullah bangun dari ruku, berdiri tegak sampai tulang-tulang kembali ke tempatnya. Lah kalimat tulang-tulang kembali ke tempatnya kan bisa multitafsir. Maka ada yang ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah, kembali ke tempatnya, tangannya ke sini. Boleh. Ada yang sami Allahu liman hamidah, tangannya ke samping. Ya boleh. Kan kembali ke tempatnya. Sebelum takbir, berdiri, kan tangannya lurus. Sebelum ruku, tangannya ke sini. Jadi mau kembali sedekap ya boleh, mau kembali lurus ya boleh. Jangan sampai lagi sholat, lirik-lirikan, terus berdebat. Akhirnya ngomong batal kabeh, kan begitu aja. Ya, imamnya jengkel, pali kanan nggak nyami, melu batal, akhirnya bubar sholat. Iya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kita jadi orang yang tasamuh, saling menghormati, begitu ya. Kemudian Rasulullah mendapatkan perintah dari Allah untuk mendakwai wakul dan katakanlah lilladzina utul kitab kepada orang-orang yang telah Allah berikan Alkitab wal ummiyina dan orang-orang yang ummi dari bangsa Arab. A'aslamtum, apakah kalian telah tunduk? Apakah kalian telah bersedia masuk Islam? Apakah kalian telah berserah diri kepada Allah? Jadi Rasul punya kewajiban mendakwai tadi 3 komunitas tadi. Orang-orang Arab yang mengaku milahnya Nabi Ibrahim, orang-orang ahli kitab, Nasoro yang mengaku mengikuti milahnya Nabi Isa, orang-orang Yahudi yang mengaku mengikuti milahnya Nabi Musa. Itu yang beliau dakwai saat itu. Di Makkah, orang-orang yang mengaku mengikuti milahnya Nabi Ibrahim, di Madinah nambah 2, Yahudi dan Nasoro. Setelah peristiwa Hudaybiyah, Rasulullah memperluas jangkauan dakwahnya dengan berkirim surat. Yang pertama, Rasul berkirim surat kepada Kaisar Romawi, Rumil Agung ya, yang ada saat itu sedang mengunjungi Syam. Heraklius itu dikirim surat untuk masuk Islam. Yang kedua, berkirim surat kepada Kisra yang ada di Persia. Yang ketiga, berkirim surat kepada Mokikus yang ada di Mesir. Ini dikirimi surat untuk diajak masuk Islam. Apa sebabnya, Bapak dan Ibu? Rasulullah SAW itu diutus untuk seluruh manusia. Kita lihat di Al-Quran surah Al-Anbiya. Surah ke-21. Ya, Al-Anbiya.
ayatnya berapa Bapak? Yang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. 107. Ayatnya 107 ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu misinya Rasulullah, rahmat bagi seluruh alam. Di Sahih Al-Bukhari pada kitab Tayamum Rasulullah menyampaikan ada 5 hal yang Allah berikan kepadaku tidak Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Fuddilna, aku diunggulkan kata Rasulullah. Yang pertama Allah jadikan semua bumi adalah masjid dan alat bersuci. Itu tidak Allah berikan pada umat-umat sebelum umatnya Rasulullah. Yang kedua, Allah halalkan untuk Rasulullah ghanimah. Bahkan jatahnya 1/5. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, aku ditolong dengan rasa takut atas musuh-musuhku. Jadi ketika Rasulullah SAW mempersiapkan pasukan di Madinah, maka orang-orang kafir akan merasa takut. Yang keempat, kata Rasul, aku diutus untuk semua bangsa. Jadi kita itu sudah benar mengikuti Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad diutus untuk semua bangsa. Dan Nabi Muhammad itu kan Nabi juga Rasul terakhir, Bapak ya. Di surah Al-Ahzab kalau tidak keliru. Ayat ke-40. Kita cek ayatnya Pak. Nanti kalau keliru ya cari bareng-bareng. Nah, 40. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakir rasulallahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Maka Muhammadun, tidaklah Nabi Muhammad itu aba ahadin, bapak salah seorang mirrijalikum di antara kalian. Walakin, dan tetapi beliau itu siapa? Rasulullahi, Rasul Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Selain beliau rahmatan lil alamin, juga penutup nabi dan rasul. Maka tidak akan ada nabi dan rasul setelah Nabi Muhammad. Meskipun setelah beliau wafat, kemudian bermunculan nabi-nabi palsu. Palsu karena sudah dibilangi tidak akan ada lagi nabi dan rasul. Ya. Ada Musailamah. Gelarnya apa Bapak Ibu? Al-Kazzab, pendusta. Jadi anggaran wong tukang goroh itu gelarnya adalah Al-Kazzab, pendusta atau pembual atau tukang goroh. Goroh piana tukang. Iya. Kalau sudah mendapatkan predikat tukang goroh, jangankan ngomong, diam saja orang tidak percaya. Hati-hati kayak wong emene. Hati-hati, bisa nih tukang goroh. Gawat Bapak Ibu ya. Makanya jangan berdusta. Itu Allah SWT memberikan perintah para Rasul, ya, karena Rasul diutus untuk semua bangsa. Lah yang kelima, Rasulullah itu oleh Allah diberikan kemuliaan, diizinkan memintakan syafaat. Sudah kita kaji ayatnya di Al-Baqarah 48. Kembali ke ayat 20. Fa'in aslamu, maka jika mereka telah masuk Islam, faqodih tadau, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
mendapatkan nikmat al-Islam. Sebab nikmat al-Islam ini adalah petunjuk yang sifatnya khusus. Kita kan masih ingat tafsir Al-Baqarah, surah Al-Fatihah, Allah SWT memberikan kepada kita 5 jenis petunjuk. 4 itu umum, 1 itu khusus. Yang umum apa? 1 petunjuk namanya insting. Insting. Kita semua diberikan insting untuk berislam. Sudah kita kaji sekilas Al-A'raf 172. Kita semua sudah dibaiat oleh Allah ketika masih dalam kandungan. Sehingga ketika kita terlahir, kita punya insting untuk menyembah Allah. Yang kedua, kita diberikan petunjuk yang namanya panca indera. Semua orang diberi. Kemudian yang ketiga, diberikan petunjuk yang namanya al-aqlu. Al-aqlu, akal. Secara bahasa akal itu artinya mengikat, pengikat. Apa yang diikat? Semua yang diindra itu akan diikat. Maka ada istilah alam bawah sadar. Ketika kita tidur, otak itu kan turun, Pak. Dari mulai alfa itu otak yang hanya satu arah. Jadi ada orang yang kalau memperhatikan sesuatu, diajak ngobrol itu tidak dengar. Maka ibu-ibu harus pahami tipe suaminya. Kalau suaminya tipe alfa, kalau lagi nonton bal-balan, jangan diajak ngobrol. Nanti jenengan jengkel. Iya, Pak. Iya, Pak. Meneng sih, Pak. Kon ngomong apa sih? Ya, wis pegel nemen ngomong ka ora krungu. Dudu ora krungu, Ibu. Karena Bapak itu tipenya alfa. Jadi hanya bisa fokus pada satu arah. Ada orang tipenya beta. Otaknya tipe beta itu bisa berbagi ke semua arah. Contohnya siapa? Para driver. Sopir itu meripatnya ke depan. Ke depan, ke spion kanan, spion kiri. Masih bisa ngoceti jeruk. Masih bisa. Masih bisa ngoceti kacang. Masya Allah, ini tipe otak beta itu bisa berbagi ke semua arah. Masih bisa karo ngobrol. Istrinya samping ngajak ngobrol. Di belakang anaknya ngajak ngobrol. Masih bisa. Ini tipe otak beta. Lah, orang tidur itu otaknya delta. Datar. Jadi begitu meripatnya mulai kiap, waktu itu kan begitu. Otaknya mulai turun. Nah, ketika otaknya delta, maka ikatan itu lepas. Sehingga apa yang pernah diindra berada di alam bawah sadar naik ke permukaan. Maka bisa menjadi mimpi. Jadi mimpi itu bisa bentuknya loncatan-loncatan memori di dalam otak karena ikatan bawah sadarnya lepas. Makanya kalau pagi kemudian bangun mimpi tidak usah diceritakan. Boleh jadi itu memori yang sudah lepas ikatannya. Boleh jadi keinginan yang belum kesampaian. Boleh jadi dari setan. Boleh jadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bagaimana menyikapinya? Ketika mimpinya buruk, ya bangun, baca ta'awudz, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Kalau baik, tidak usah diceritakan. Apalagi mimpi kok lihat angka-angka, ya jangan diceritakan. Bahaya, nanti ada yang masangi. Ya, angka-angka. Kemudian, tadi ya, akal. Yang keempat, diberikan hidayah namanya al-qalbu. Yang diletakkan di dalam sodrun, dada. Letaknya fuad, dalam. Ini duduknya rendeng-rendeng, berdekatan.
tapi isi hatinya siapa yang tahu. Maka ungkapannya, dalamnya lautan dapat diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Rendeng-rendeng dengan istri, belum tentu lagi mikiri istri, Pak. Boleh jadi lagi mikiri pekerjaan, dagangan, ya pokoknya macam-macam. Padahal isinya sampingnya, tapi tidak dipikiri kan, boleh jadi seperti itu. Itu ya tadi sudah kita kaji hati itu ya. Kemudian yang kelima, nah ini yang sifatnya khusus. Tidak semua orang diberi kecuali dia menginginkan petunjuk al-Islam. Hidayah al-Islam, ini sifatnya khusus. Bahkan Allah akan memberikan tidak berdasarkan kedekatan hubungan. Nabi Nuh, putranya tidak diberi. Kenapa tidak mau? Kan'an tidak mau, tidak diberi. Istrinya Nabi Nuh tidak diberi, tidak mau. Padahal ada hubungan pernikahan, ada hubungan nasab. Nabi Ibrahim, ayahnya tidak diberi karena tidak mau. Nabi Lut, istrinya tidak diberi karena tidak mau. Nabi Muhammad ketika hidup itu mendakwai 4 orang pamannya, Bapak Ibu. 2 orang masuk Islam, 2 orang tidak masuk Islam. Yang masuk Islam pertama Hamzah. Ini masuk Islam. Gara-garanya sederhana, lihat keponakannya lagi dianiaya oleh tokoh-tokoh Quraisy. Langsung dia pulang berburu, mengayunkan busur panahnya untuk mukuli mereka. Kemudian dia mengatakan bahwa dia ikut Rasulullah. Jadi rasa empati menyebabkan orang bisa dapat hidayah. Yang kedua Al-Abbas, ini masuk Islam, pamannya Rasulullah. Yang 2 tidak masuk Islam. 1 begitu menyayangi beliau, Abu Thalib, tapi tidak Allah beri. Apa sebab? Dia tidak menginginkan. Kalau tidak menginginkan, hidayah al-Islam tidak datang. 1 begitu memusuhi Abu Lahab. Abu Thalib tidak masuk Islam, Abu Lahab juga tidak masuk Islam. Bagaimana dengan Abu Jahal? Itu bukan pamannya, Bapak Ibu. Jangan kalau ada kata Abu berarti saudaranya Nabi. Ya, enggak, Abu itu kan bapak ya. Maka turun Al-Quran surah Al-Qasas ayat 56. Bapak Ibu. Al-Qasas. Al-Qasas itu surah nomor 28 ya. Setelah An-Naml. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Innaka sesungguhnya engkau wahai Rasul la tahdi tidak dapat memberi petunjuk man kepada orang ahbabta yang engkau cintai. Walakin dan tetapi Allah yahdi akan memberikan petunjuk, akan memberikan hidayah may yasha'u kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka Bapak Ibu, kita yang ada di masjid ini pada pagi hari ini tidak ada yang punya kekerabatan dengan Nabi Muhammad. Tidak ada. Ya, di sini tidak ada kan keturunannya Nabi Muhammad? Tidak ada. Maka Anda usah ngaku-ngaku, Pak ya. Usah ngaku. Iya, wong kalau kita kacaan aja tidak ada mirip-miripnya gitu ya. Ya, nanti kalau berdiri samping orang sana tidak ada miripnya gitu, Pak. Tapi tidak ada hubungan kekerabatan, jaraknya jauh 1500 tahun, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan hidayah al-Islam. Maka jagalah dengan penjagaan yang begitu kuat. Sebagaimana seseorang
yang memiliki batu berlian yang sangat indah. Dijaga, masukkan ke dalam kotak, dikunci. Kotaknya masukkan almari, almarinya dikunci. Almarinya masukkan dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya masuk dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya bikinkan gerbang, gerbangnya dikunci. Kurang aman, kita minta tolong, bayari orang, keamanan. Jaga. Itu berlian, apalagi iman. Maka kata Allah di Ali Imran 102, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jaga. Jangan sampai hilang, jangan sampai meninggal, kemudian Islamnya hilang, imannya hilang. Nanti rugi. Su'ul khotimah. Ya, kita kadang-kadang cemburu Bapak Ibu dengan orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik. Ya. Lagi khutbah meninggal, itu dalam keadaan baik. Mau naik mimbar meninggal, lagi sujud, yang lain berdiri, dia sujud aja. Setelah selesai, Pak, guling. Aduh, kita menangis, dia tersenyum. Karena meninggal dalam keadaan baik. Itu kematian-kematian yang dicemburui. Maka supaya kita tetap mati dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah, syaratnya satu Bapak Ibu. Syaratnya satu. Apa salah satu itu? Jangan berbuat dosa. Jadi kalau mau berbuat dosa, mikir. Kira-kira lamun lagi dosa mati apa ora? Kayongnya mati, ora sida. Bukan su'ul khotimah. Ya. Kemudian wa ing tawallau, dan jika mereka berpaling, fa innama, maka sesungguhnya alaika, kewajibanmu al-balag, menyampaikan. Ini pesannya Allah pada Rasul, pesannya Al-Quran pada kita. Kalau Bapak Ibu ngajak orang lain belum mau, ini dipedomani. Tugas kita hanya sebagai mubalik. Apa mubalik itu? Penyampai. Kegiatannya namanya tablik. Orangnya namanya mubalik. Mubaliknya siapa? Penyampainya siapa? Sudah menjadi bahasa Indonesia, ya. Bukan balik. Ya, balikun itu sampai. Sudah balik, sudah sampai. Kan gitu ya, Bapak Ibu. Jadi kalau ngajak orang, orangnya tidak mau, tidak usah jengkel. Tidak usah makan hati. Kecuali hati kambing, hati sapi, hati ayam, itu boleh ya. Tapi kalau makan hati, dugal, orang wong kangelan temen, ya dikandani angel temen Pak. Wis tak wacakna Quran ora gelem, tak wedeni ora wedi, tak kabar gembira ora gembira. Nggak usah jengkel, kata Allah, fa innama alaikal balag. Kata Allah, fazakir innama anta muzakir. Lasta alaihim, itu lasta alaihim bimusa. Engkau tidak bisa maksa. Sudah, berarti belum mau. Ya, tapi jangan bosan, terus saja. Kuat-kuatan. Kuat yang ngajak, apa kuat yang diajak? Kuat yang diajak, sing diajak ndablek bae, akhirnya sing ngajak sing nyerah. Wis lah, yang kaku atine. Hati bisa kaku kayak garis Bapak Ibu ya. Nggak usah kaku, terus saja diajak. Ya, mudah-mudahan menjadi jalan. Wallahu, dan Allah basirun, maha melihat, bil ibad, terhadap hamba-hambanya. Bapak dan Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah, ayat 20 dari Al-Quran Surah Al Imran ini mengajarkan kepada kita banyak hal.
Ya, yang pertama kita disuruh berislam dengan ikhlas. Ini nilai pesannya. Berislam dengan ikhlas. Jangan dengan terpaksa. Karena apapun yang dikerjakan dengan terpaksa menjadi berat, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau sudah ikhlas, semuanya akan menjadi ringan. Jadi ringan, Pak. Ya, Mekah Madinah para sahabat jalan kaki hijrah ringan. Mekah Habasah jalan kaki ringan. Dalam tidak usah yang jauh-jauh. Bapak Ibu kalau lagi ikhlas, masjid itu rasanya dekat. Tapi kalau lagi tidak ikhlas, masjid jauh. Orang juga jauh melakukannya ke sandung-sandung bisa. Pekerjaan kalau lagi ikhlas, ringan. Nyuci piring satu tumpuk, sadelat. Lagi males, jangankan setumpuk, telungi jibir rampung-rampung, gosrok. Itu. Ya, jadi berislamlah dengan ikhlas. Yang kedua, Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk mengajak orang lain. Ini sama dengan yang Allah pesankan di Al-Quran surah Al-Asr. Kita punya 4 kewajiban. Iman, amal soleh, saling menasihati tentang kebenaran, watawasaw bil haqqi, saling menasihati tentang kesabaran, watawasaw bis sabri. Jadi, kalau ada orang tanya, Pak, jenengan ngajak-ngajak nyung sebagai apa? Sebagai wal asri. Gani sebagai wal asri. Kasih dikongkon watawasaw bil haqqi. Yuk, ngaji. Ini ngendi koen kono. Nyong isin Pak, si bisa isin, melakukannya dewekan, tak boncengna. Oh ya, ngajak lagi, yuk jamaah, nyong pengen Pak, tapi udah sarung, dinai. Tapi jangan yang lagi dipakai dikasihkan, ya pulang dulu. Sudah pakai sarung, ngomong maning, kelambine sih, balik lagi ke kelambine. Apa maning, peci, peci, dinaikkan. Ambil lagi. Maning sandal, aja. Tidak apa-apa kan. Dengan sarungnya banyak ya. Yang terbaik. Ada lagi yang diajak. Yuk. Jamaah. Terus dia jawab. Aslinya pengen Pak. Tapi isin. Si bisa nih isin. Aku kelalen tata cara sholat. Ya, yang penting berangkat, ikuti dulu, nanti ajari. Tanggung jawab. Insya Allah menjadi amal soleh. Jadi mulailah peduli dengan lingkungan. Bapak Ibu ya, ajak mereka. Jangan diganyami. Diajak itu dengan cara yang lemah lembut. Nah, kalau mereka sudah mau ke masjid, kita sambut dengan penuh kegembiraan. Ahlan wa sahlan. Selamat datang. Ya akhi, selamat bergabung di tempat kami. Jangan malah ditumben-tumbeni. Tumbeni masjid. Oleh ngerayune kangelan, sampai sini mau ditumben-tumbeni, balik kanan maju jalan. Kadang-kadang begitu ya Pak. Kadang-kadang lisan menyakiti hati tidak sadar. Sudah datangnya susah, kita rayu sekuat tenaga, butuh datang malah disuudon. Tidak mau ngaji, tahu-tahu ngaji disuudon. Iya ngaji yang ana ponggole, itu suudon. Jangan berpikir seperti itu. Ya. Kalau ada pikiran seperti itu, baca ta'awud dan jangan diucapkan. Iya. Kalau diucapkan jadi dosa karena suudon. Tapi kalau ta'awud kemudian dihilangkan tidak jadi dosa. Yuk ajak tetangga, saudara untuk berislam sesuai dengan aturan. Pak, ada tetangga yang pengen sholatnya setahun sekali. Hanya Idul Fitri, ya diajak. Bagaimana kalau 2 kali Pak? Oh ya siap, Idul Adha ikut. Sudah mau 2 kali, ajak lagi. Bagaimana kalau sepekan sekali tiap Jumat? Mau. Ajak lagi, mau lagi. Apa maghrib dulu? Nah Bapak terus saja. Samper, kayak bapak-bapak nyamperi orang kalau mau walimah. Kan
Sering Pak, kalau kita mau walimah kan saling tanya, dapat undangan? Dapat. Undangan apa? Walimah. Tetangga tanya, dapat undangan? Undangan apa? Jamaah. Ini undangannya mau sih kayak? Hayalah sholat. Oh iya, yuk makan yuk. Enggak tenteni, ya tenteni. Begitu agak lama jangan dibentak-bentak. Nanti mutungi Pak. Ya, karena mutunginya orang dewasa lebih lama daripada mutunginya anak-anak. Anak-anak mutungi gampang. Ya, dicak ning warung, tuku jajan, mandek Pak mutungi. Orang dewasa mutungi, cak tuku jajan, tambah jengkel. Jangan bikin orang dewasa mutungi, itu lebih lama. Anak-anak tukaran 2 jam parkiran. Orang dewasa tukaran, suwe. Ya, suwe Pak. Jadi hati-hati ya. Ini pelajaran yang bisa kita ambil dari Ali Imran ayat 20. Akhirnya marilah kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.